Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perkuliahan kali ini kita akan membahas tentang tipe-tipe sistem struktur pada bangunan tinggi atau high-rise building. Pada bagian 1 materi yang akan kita sampaikan adalah yang terkait dengan unsur-unsur struktur dasar pada bangunan. Secara unsur-unsur pokok kita mengenal 3 unsur-unsur struktur dasar bangunan, yaitu yang pertama adalah unsur linier yang terdiri dari elemen kolom dan balok, di mana elemen struktur linier ini berfungsi untuk menahan gaya aksial dan gaya rotasi. Yang kedua ada unsur permukaan, yaitu berupa dinding dan plat pada lantai. Dinding berfungsi untuk menahan gaya aksial dan gaya rotasi, sedangkan plat ini biasanya ditumpuk oleh rangka ya yang mampu menahan gaya tegak lurus terhadap bidang dari plat tersebut. Yang ketiga ada unsur spasial, yaitu merupakan elemen pembungkus fasad atau inti atau core dari bangunan yang berfungsi untuk mengikat bangunan agar berlaku sebagai satu kesatuan sistem, yaitu satu kesatuan sistem dalam bangunan dan struktur. Sedangkan untuk tipe-tipe struktur bangunan tinggi, kita mengenal ada 14 tipe struktur pada bangunan tinggi. Namun pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan 7 tipe dari 14 tipe yang ada. Tipe-tipe yang ada adalah yang pertama ada struktur dinding pendukung sejajar. Yang kedua ada struktur inti dan dinding pendukung. Yang ketiga ada struktur kotak berdiri sendiri. Yang keempat ada struktur plat tercantilever. Yang kelima ada struktur plat rata. Yang keenam ada struktur interspasial. Yang ketujuh ada struktur gantung. Sedangkan yang kedelapan ada struktur striker truss. Yang kesembilan ada struktur rangka kaku atau rigid frame ya. Yang ke-10 ada struktur inti dan rangka kaku. Yang ke-11 ada struktur rangka truss. Yang ke-12 ada rangka bell truss. Yang ke-13 ada struktur tabung dalam tabung, dan yang ke-14 ada struktur majemuk. Pertama yaitu struktur dinding pendukung sejajar atau parallel bearing wall. Jadi di sini merupakan struktur yang terdiri dari unsur-unsur bidang vertikal yang dipraktekkan oleh berat sendiri, ya, dari berat dari material struktur atau dinding itu sendiri, sehingga dapat menyerap gaya aksi lateral secara efisien dan merata. Ya. Untuk tipe struktur ini, untuk tipe struktur dinding pendukung sejajar atau parallel bearing wall ini
bisa diterapkan pada bangunan yang dengan pola ruang-ruang yang kecil ya, misalnya pada bangunan apartemen yang tidak memerlukan ruang bebas yang luas ya, dan untuk sistem mekanisnya tidak memerlukan struktur inti. Jadi kalau kita lihat pada gambar sketsa denah pada tipe struktur dinding pendukung sejajar ini, kita lihat bahwa memang bentuknya cenderung simetris. Ya, dan terdiri dari dinding-dinding ya yang melingkupi hampir seluruh area bangunan ya, dan berbentuk sejajar. Jadi kalau kita lihat dari gambar 3 dimensinya di sini terdiri dari elemen-elemen dinding yang sejajar yang dibentuk atau terdiri dari beberapa segmen ya yang sejajar. Kenapa sejajar? Hal ini diperlukan supaya pembebanan dari struktur ini dapat merata ya. Jadi dapat merata karena jenis struktur ini hanya mengandalkan ya dari berat dari material struktur ini sendiri, sehingga material struktur yang ada akan menekan ya secara vertikal ya, sehingga akan merata ke seluruh bagian ya. Jadi itu untuk dinding pendukung sejajar atau paralel bearing walls ya. Jadi yang terpenting bahwa sistem struktur ini harus memenuhi syarat-syarat mengenai bentuk-bentuk yang simetris, sejajar, ruang-ruang yang tipikal ya, dan cenderung untuk ruang-ruang yang dengan karakter yang tidak terlalu luas ya. Dua, struktur inti dan dinding pendukung atau core and bearing wall. Jadi ini merupakan kombinasi antara struktur dinding pendukung ditambah dengan core atau inti. Ya. Jadi ada elemen struktur inti, ada elemen struktur dinding pendukung. Pada struktur ini bidang vertikal yang membentuk dinding luar dan mengelilingi sebuah struktur inti. Jadi ini elemen dari bearing wall-nya, jadi mengelilingi bagian inti dari struktur atau core-nya. Dan pada tipe struktur ini memungkinkan ruang interior terbuka yang bergantung pada bentangan struktur lantai. Jadi untuk bangunan tinggi dengan tipe struktur ini ya, untuk bentangan ruang atau ruang interior terbukanya tergantung dari kekuatan bentangan dari lantainya. Selanjutnya pada struktur ini memuat sistem transportasi mekanis ya. Ini secara vertikal dapat menambah kekatuan pada bangunan. Untuk struktur-struktur mekanis ini bisa juga memanfaatkan dari elemen core pada bangunan tersebut. Jadi ini sistem struktur inti dan dinding pendukung dapat kita lihat pada gambar sketsa 3 dimensi. Di sini
di mana dinding pendukung ini mengelilingi atau berada di sisi luar ya dari bangunan ya, dan di bagian tengah-tengahnya ini ada core atau inti dari struktur ya. Untuk tipe struktur ini juga karakteristik dari denah dan bentuk bangunan masih cenderung simetri. Selanjutnya yang ketiga, ada tipe struktur kotak berdiri sendiri atau self-supporting box structure ya. Jadi terdiri dari beberapa kotak ya. Dan ini merupakan struktur yang terdiri dari beberapa kotak yang merupakan hasil cetakan pabrik atau pracetak ya, yang dibuat berdasarkan modul 3 dimensi ya, modul ruang dari sebuah kotak atau box ya. Jadi ini ibaratnya sebuah kontainer begitu, yang didata, yang disusun ya bertingkat ya. Jadi kekuatan struktur ya disusun berdasarkan dari beberapa kotak yang disusun ya, dan bentuknya cenderung tipikal ya, sehingga koneksi antar kotak ini bisa benar-benar presisi ya, sehingga bagian beban juga dapat terbagi secara merata. Ini sistem struktur kotak berdiri sendiri atau self-supporting box structure ya. Dan ini untuk bentuk-bentuk kotaknya biasanya memang satu modul ya, atau mungkin ada beberapa modul ya, tapi cenderung dimensinya atau ukurannya tipikal ya. Oke, itu terkait dengan struktur kotak berdiri sendiri. Selanjutnya yang keempat ada struktur plat tercantilever ya. Jadi di sini sistem inti di sini atau core-nya ya, ini bertindak menahan beban gravitasi dan angin ya. Jadi kekuatan dari sistem struktur ini sangat ditentukan oleh kekuatan dari inti atau core-nya ya. Jadi core ini nanti yang menahan beban dari plat ya, dan plat ini tercantilever ya, memusat pada core atau inti ya. Beban gravitasi pada sistem cantilever meningkat mulai dari 0 di bagian atas dan maksimum di bagian bawah. Jadi beban tertinggi atau beban puncak pada bagian bawah bangunan ya. Dari setiap bagian plat yang tercantilever ini semuanya beban dipusatkan pada core ya, di mana untuk beban yang paling tinggi atau beban puncak berada pada bagian bawah dari struktur bangun tersebut. Nah, karena ini bersifat cantilever ya, sehingga plat-plat apa ya istilahnya menggantung begitu ya, sehingga biasanya untuk lebar bentang terbatas ya. Karena semakin panjang bentang, maka plat
platnya juga akan semakin tebal, atau kalau menggunakan balok, sistem balok, maka balonnya juga akan cukup besar. Dapat kita lihat pada ilustrasi di gambar 3 dimensi. Jadi ini adalah struktur platnya yang didukung oleh balok, ya, yang ditempel atau pembebannya memusat pada inti atau core dari bangunan. Untuk sistem struktur ini juga setiap lantai biasanya juga tipikal, ya, dan memungkinkan untuk adanya variasi, namun pada setiap lantai biasanya cenderung simetris supaya beban yang disalurkan ke core akan lebih merata. Yang kelima, ada sistem struktur plat rata atau flat slab, di mana sistem struktur ini menggunakan bidang horizontal yang didukung oleh kolom-kolom. Ya, jadi di sini adalah kombinasi dari kolom-kolom vertikal, ya, dengan jarak atau modul yang sama, ya. Dan untuk setiap lantai adanya plat. Namun untuk plat rata ini, flat slab ini biasanya plat, ya, yang dibuat adalah benar-benar plat rata tanpa adanya balok, ya. Jadi seluruh elemen plat ini, ya, bebannya ditumpuk, terbagi, atau didukung oleh beberapa kolom, ya. Dan ini karena ini plat rata atau flat slab yang tanpa balok, sehingga bentang jarak antar kolom juga terbatas. Jika jarak antar kolom terlalu lebar atau lebih lebar, maka ketebalan dari plat, ya, dan pembesarnya akan menjadi lebih rapat, ya. Oke, selanjutnya adalah struktur interspasial. Jadi sistem struktur ini adalah sistem struktur rangka setinggi 1 meter, ya, merupakan cantilever dan dipakai tiap selang lantai. Jadi ini kalau bedanya tadi dengan sistem struktur plater cantilever, ya. Di sini kalau sistem struktur interspasial ini ada selang, ya, setiap atau apa, ya, satu ada area ruangan untuk lantai, satunya kosong, satu lagi ada ruangan untuk lantai, ya. Ruang yang berada di dalam lantai rangka dapat dipergunakan untuk peralatan tetap atau ruangan bebas lantai, bisa digunakan untuk kegiatan atau aktivitas. Jadi kita bisa lihat, ya, cara penggambaran Dena mungkin sama dengan sistem struktur cantilever. Jadi di sini ada inti atau core, ya. Namun untuk lantainya, ya, ini berselang-seling begitu. Jadi ada lantai kosong, dan seterusnya.
dapat kita lihat pada sekejap beberapa gambar yang ada. Jadi ini ada core, ya, ada plat lantai, ya, yang dibuat selang-seling, ya. Jadi satu terisi, satu kosong, lantai berikutnya terisi, lantai berikutnya kosong, ya. Jadi itu sistem struktur interspasial. Ketujuh, kita mengenal sistem struktur gantung atau suspension structure, ya. Jadi ini merupakan struktur yang menggunakan kabel-kabel penggantung, ya, sebagai pengganti kolom, ya, untuk menahan beban lantai. Jadi untuk struktur utamanya adalah core atau inti, ya. Untuk beban dari lantai ini digantung atau diarahkan ke atas, ya, ditahan oleh kabel-kabel struktur, ya, yang selanjutnya digantungkan atau dibebankan pada struktur core atau inti. Kita bisa lihat ilustrasi pada gambar ini. Jadi ini adalah plat-plat lantai, ya, yang dimana setiap plat lantai itu diarah untuk digantung di bagian atas, ya, dari bangunan. Bisa juga untuk penggantungnya ini ada beberapa segmen, ya, yang semuanya diarahkan pada struktur inti atau core, ya. Oke, itu tadi ada 7 tipe struktur untuk bangunan tinggi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya akan kita lanjutkan untuk tipe struktur yang ke-8. Sekian yang bisa saya sampaikan, dan untuk menggali kajian terkait dengan struktur ini dapat kita lakukan dengan tanya jawab. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.